Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Badan Pengawas Pemilu Lombok Timur tangani 5 dugaan pelanggaran pemilu. Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat mulai mengemas logistik pemilu. Relawan pecinta lingkungan di Lombok Barat mengajak warga menukar sampah dengan kupon berhadiah uang tunai. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menangani 5 laporan dugaan pelanggaran pemilu sejak dimulainya masa kampanye. Laporan pelanggaran diduga dilakukan oleh 2 aparatur sipil negara, seorang kepala dusun dan kepala desa, serta seorang anggota tim sukses partai. Jenis pelanggaran tersebut meliputi menghadiri kampanye calon legislator, bagi-bagi sembako dan pembagian amplop berisi uang oleh seorang tim sukses. Salah satu pelanggaran telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses secara hukum, sementara sisanya masih dalam tahapan pengumpulan barang bukti. Yang hari ini sudah kita tangani ada 5 kasus ya, 5 kasus, 2 dari unsur ASN, 1 dari unsur kepala wilayah, 1 dari kepala desa. Yang satunya lagi terkait dengan adanya potensi dengan pelanggaran pembagian amplop yang ada di Kecamatan Selong. Yang satunya itu sudah dilimpahkan ke kepolisian, bahkan beberapa hari ke depan itu akan dilimpahkan ke kejaksaan. Pengawasan aktivitas kampanye terus dilakukan Bawaslu bersama pihak terkait untuk memastikan suasana kondusif dan tidak mengganggu ketertiban warga menjelang pemilu. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ribuan belangko kartu tanda penduduk elektronik disiapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur menjelang pemilu. Dukcapil mencatat hingga 3 pekan jelang pemilu, 17.000 pemilih pemula belum merekam KTP. Untuk mempercepatnya, petugas memprioritaskan pemilih pemula untuk melakukan perekaman di sekolah atau di kantor desa. Pada tahap awal, petugas menyiapkan 6.000 belangko KTP. Per hari ini, sisa stok belangko yang ada di stok gudang opname yang ada di Dinas Dukcapil sekitar 6.000 belangko. Ketersediaan belangko untuk saat ini masih mencukupi sesuai dengan kebutuhan untuk mencetak PRR pemilih pemula terutama yang saat ini sedang berjalan proses perekamannya baik melalui program Kipas Dukcapil maupun penjadwalan yang ada di masing-masing OPD. Dari 41.000 data awal pemilih pemula sampai dengan hari ini tersisa 17.000 sekian orang yang belum rekam. Menjelang pemilu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur menargetkan 17.000 dari 41.000 pemilih pemula bisa mendapatkan KTP agar bisa menggunakan hak pilihnya. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mulai mengemas logistik pemilu ke dalam kotak surat suara Selasa pagi. Pengemasan melibatkan ratusan relawan dan ditargetkan rampung selama sepekan. Selain memastikan kelengkapan alat pemungutan suara terisi, KPU juga mengecek kondisi kelayakan logistik sebelum didistribusikan ke tempat pemungutan suara. Kotak surat suara yang sudah terisi dan diperiksa kemudian disegel petugas untuk selanjutnya disortir ulang sesuai tujuannya. Pendistribusian logistik akan dilakukan mulai tanggal 11 Februari mendatang.
packing ya, proses packing surat suara masuk ke dalam kotak beserta seluruh kebutuhan logistik yang dibutuhkan di TPS. Hari ini sudah kecamatan yang keempat ya. Yang pertama itu Sekotong Lembar, hari ini Batu Layar Gunung Sari. Kenapa Sekotong Lembar Batu Layar Gunung Sari kita dahulukan? Karena itu jarak yang terjauh dari pusat gudang. 11.035 kotak suara yang berisi logistik pemilu bersama 8.228 bilik suara akan didistribusikan ke 2.207 tempat pemungutan suara dengan jatah masing-masing 5 kotak suara. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Mataram mulai mengemas logistik pemilu menjelang pendistribusian ke masing-masing kecamatan. Pengemasan 5 jenis logistik pemilu disesuaikan dengan jumlah daerah pemilihan serta jumlah pemilih di masing-masing TPS. Petugas mengemas logistik dengan teliti untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam perhitungan surat suara dan logistik lainnya. Seluruh logistik akan didistribusikan ke 1.257 TPS di masing-masing kelurahan. KPU juga masih menunggu pengganti surat suara yang rusak. Kita sudah mulai pengepakan ya, kita sudah memasukkan surat suara ke dalam sampul, di mana surat suara ini dimasukkan sesuai dengan jumlah surat suara yang dibutuhkan di masing-masing TPS dengan rincian jumlah DPT plus 2%. Nah, kemudian kita juga akan mengejar ini ya, dari hari ini pengepakan, kemudian nanti akan selesai, kita upayakan selesai bulan Januari ini. Yang jelas adalah KPU Kota Mataram akan melakukan distribusi semua perlengkapan TPS itu di tanggal 13 Februari. KPU Kota Mataram akan mendistribusikan logistik ke masing-masing TPS sehari sebelum pemilihan untuk menjaga keamanannya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.